Semua yang ada di dalam Quran ini merupakan rahmat kasih sayang Allah dan juga hidayah, petunjuk Allah dan tuntunan Allah kepada kita. Munafik adalah orang yang berpura-pura beriman baik di luar, tapi menyembunyikan kekafiran atau berniat jahat di dalam hati. Itu adalah ciri khasnya orang munafik, dan mereka sering disebut bermuka dua. Dan ciri orang yang munafik secara singkat oleh Rasulullah SAW itu disebutkan bila berjanji dia bohong, suka berdusta atau tidak jujur saat berbicara. Kemudian yang kedua, ingkar janji, tidak menepati janji yang sudah dibuat. Ini terjadi dalam rumah tangga bisa, dalam organisasi apalagi, di pondok pesantren pun juga bisa, di kepemerintahan pun apalagi. Janjinya begini, faktanya lain. Kemudian khianat, berkhianat atau tidak jujur saat diberikan kepercayaan atau amanah. Itu merupakan tanda-tandanya orang yang munafik. Apa kata Allah tentang orang munafik tersebut? Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, adapun orang-orang yang munafik. Orang munafik itu apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang ishtarau dhalalata bil huda, yaitu orang yang membeli kesesatan bil huda, dibelinya dengan hidayah. Hidayah sudah dia nikmati dan dia merasakan tenang dengan hidayah tersebut, tapi hidayah itu dijadikan alat untuk membeli kesesatan itu. Sudah jelas-jelas dia ini merasa tenang, bisa bersyariat, melakukan ibadah, kemudian ibadah itu ditukar dengan kemaksiatan. Udah jelas-jelas sembahyang nyaman, makan nyaman, keluarga orang tuanya senang dengan keadaan anaknya yang beribadah, tapi tiba-tiba dia memilih kemaksiatan, minum arak, mencuri, nipu, judi online. Itu kata Allah, itu adalah ciri khasnya orang yang munafik. Jadi orang munafik ini jual beli. Dia ini mempunyai akad jual beli. Ini kebaikan, ini kesesatan, saya beli dengan kebaikan. Nah, jadi jual beli dia itu. Dengan kata lain, ikhtarul kufroh alal iman. Mereka lebih memilih kemaksiatan daripada kebaikan. Itu yang standar, munafik yang standar. Kemunafikan itu tidak hanya di hadapan orang, tapi juga dengan diri sendiri. Itu juga bisa terjadi munafik. Ketika akal kita ini mendengarkan azan dalam masjid, asar nih saya harus sembahyang. Nah, tapi begitu sampai pada waktu asar, lain lagi. Berencananya lain lagi. Itu kemunafikan kecil, munafik kecil. Yang kecil ini sebenarnya yang dikhawatirkan. Lalu bagaimana jual belinya orang munafik tersebut? Fama rabihat tijaratuhum, maka jual beli mereka, orang-orang munafik itu, fama rabihat, kata Allah, tidak ada untungnya, malah rugi. Falam yarbahu fi tijaratihim bal khasiru, bahkan mereka itu rugi, jangankan untung, modalnya pun habis. Wa ma kanu muhtadin. Ini konsekuensi mereka, orang-orang yang munafik itu, karena dia memilih kekufuran daripada keimanan. Wa ma kanu muhtadin, maka mereka orang-orang munafik itu tidak mendapatkan hidayah. Ayat selanjutnya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara,
Kemudian saking Allah itu sayangnya kepada kita, begitu rincinya dia itu menjelaskan tentang kemunafikan ini. Kemudian Allah kembali menjelaskan, yaitu mencontohkan, biar kita itu mengerti seperti apakah orang munafik itu. Dicontohkan oleh Allah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Orang-orang munafik itu seperti orang yang menghidupkan api. Ai sifatul munafikin fi hali nifaqihim kasifatil ladzi auqada nara fi dzulmatin. Jadi perumpamaannya orang-orang yang munafik itu seperti orang berjalan dalam gelap, menghidupkan lampu atau pelita atau bawa sentar, berjalan ke hutan gelap kemudian menghidupkan lampu. Seperti itu contohnya orang yang munafik. Falamma adha'at ma haulahu, kemudian tatkala lampu itu hidup, dhahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahaya lampunya. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka orang-orang yang munafik itu bidulumatin, di dalam kegelapan. La yusiruna, mereka tak bisa lagi melihat. Summum, tuli mereka itu menjadi tuli. Bukmun, kemudian bisu. Umyun, kemudian buta. Fahum la yarji'un. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersamakan atau memberikan contoh orang-orang yang munafik itu seperti orang yang menghidupkan api di dalam gelap, kemudian api itu padam kembali. Artinya adalah ketika seseorang itu sudah bersyahadat la ilaha illallah, disitulah api, disitulah yang dimaksud terang, jalan hidayah. Hidup kita ini gelap. Ketika kita itu bersyahadat, maka nampaklah jalan itu, yang jalan benar itu nampak. Status saya ini sebagai apa? Sebagai manusia yang statusnya itu beribadah, sebagai manusia yang hanya hidup dan makan tok. Jadi ibaratnya mereka ini, orang-orang yang munafik itu jalan dalam gelap, tidak nampak mana kamarnya, yang dituju itu tidak tahu. Jadi hidupnya di dalam dunia, orang yang tidak bersyahadat itu gelap. Kemudian dia bersyahadat. Dengan bersyahadat timbul keimanan. Dengan keimanan itulah cahaya terang, nampak. Jalan yang seperti ini tidak baik, jalan yang seperti itu juga tidak baik. Kalau tentang kekufuran itu hanya sedikit. Kemudian tentang orang yang beriman sedikit. Tapi kalau munafik ini sangat benci. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api tersebut sudah menerangi jalannya orang munafik, tatkala dia itu sudah bersyahadat, fa absor wa amanah mimma yakhafu, maka amanlah dia. Orang-orang munafik itu merasa aman ketika dia sudah bersyahadat. Makanya oleh Allah diibaratkan seperti orang menghidupkan api, jalan dalam gelap, kemudian menghidupkan korek. Nah, nampaklah semua jalan. Kalau jalan itu sudah nampak, maka kita merasa aman. Artinya tidak tersantuk-santuk lagi jalan itu, karena sudah terang, motor sudah hidup lampunya. Begitu juga orang munafik itu. Artinya dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, nampaklah jalan itu. Bahwa dunia ini milik Allah. Bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Nampak dia. Dhahaballahu binurihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan apinya itu. Dimatikan oleh Allah. Karena mereka itu hatinya beda. Di mulut mereka itu beriman. Udah sekian tahun masuk Islam, kemudian dia itu merubah kembali menjadi kufur. Kembalinya dia dari Islam ke kufur, itulah yang dimaksud dhahaballahu binurihim, mati lampunya. Atfa'allahu nurul maksud bil iqad,
fabaqiyal mustawqiduna fi dhulmatin wa khaufin. Nah, ketika lampu yang dihidupkan oleh orang-orang munafik tersebut mati, maka ketakutanlah yang ada dalam diri dia. Ragu, takut, belum nanti lagi di alam kubur disiksa, lebih takut lagi nanti di alam kubur. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah tinggalkan dia dalam kegelapan. Tidak lagi orang munafik itu mendapatkan hidayah. Diajak gimana pun, diupah gimana pun untuk sembahyang, tidak akan dia mau. Jangan maksa-maksakan lagi. Jadi kelahi mah nanti jadinya. Jadi jahat mah bertetangga. Biarkan dia. Karena Allah pun sudah membiarkan dia. Mau diajak kebaikan tidak bisa. Karena memang itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakahum fi dhulumat wa ma kanu muhtadin. Mereka tak dapat lagi hidayah dari Allah. Ini munafik yang ekstrim. Yang sedang-sedang itu yang biasanya kita lakukan, itu munafik yang sedang, yang standar. Seperti contoh, udah sedap-sedap dia ini sembahyang, enak ke masjid. Lama-lama berubah. Aku ini sembahyang terus, duit tak mau dapat tak. Berubah dia. Berubah menjadi memilih pekerjaan daripada sembahyang. Nah, itu sama juga munafik. Artinya dia itu menjual belikan pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu dibelinya dengan sembahyang. Sembahyang itu dianggapnya duit. Itu munafik yang standar. Jadi kita mau pilih yang mana pun bisa. Mau pilih yang ekstrim, oke. Kalau yang ekstrim, mau pilih yang standar munafik bisa. Mau yang ringan juga bisa. Yang ringan itu apa? Yang ada pada diri kita. Kemunafikan yang ada dalam diri kita. Pikiran kita pengen membantu. Hati ini sudah ingin membantu. Kemudian pikiran lain lagi. Aku bantu dia, malulah. Aku ni orang kaya, masa jalan ke rumah orang miskin? Nah, itu munafik yang kecil. Itu dikumpul-kumpul yang tidak terasa itu. Itu adalah munafik yang kelas ekonomi, kelas eksekutif, kelas eksekutif. Jadi tinggal pilih. Jadi Allah ini tidak memaksa. Kalau Allah memaksa, begitu sekali kita tidak sembahyang, cukup dimatikan oleh Allah sebelah kakinya. Tapi Allah itu tak pernah memaksa, dan kita pun tidak boleh memaksa. Hanya kita ini ngomong ada gunanya, yaitu menyebarkan atau mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang munafik itu fi dhulumatin, dalam kegelapan, la yubsiruna, tak bisa lah dia itu memandang. Karena api yang sudah dihidupkan, karena syahadat yang dia baca itu sudah tidak dianggap lagi, tidak beriman, la yubsirun, maka mereka tidak lagi melihat, tak bisa lagi melihat kepada kebaikan. Aminu ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim bisababi idharatil imam. Mereka, orang-orang yang munafik, karena dia itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka amanlah anak-anaknya, hartanya pada zaman itu, sebab dia itu sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat itulah merasa aman. Nyawanya tidak terbang, keluarganya tidak dibunuh. Faida matu ja'ahumul khauf. Tapi ketika dia mati, meninggal dunia, ja'ahumul khauf, yang datang itu adalah ketakutan. Ketika dia mati timbul takut. Karena dia tahu pada awalnya dia itu beriman kepada Allah. Tapi akhirnya dia itu lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Ja'ahumul khauf, maka datanglah rasa takut pada dirinya.
Datanglah azab wa hammun fil kubri, dan susah di alam kubur nantinya. Wa ma ba'dahu, dan juga setelah alam kubur. Alam kubur adalah azab yang pertama. Kemudian kita disusul dengan azab yang berikutnya. Apa kata mereka yang melihat azabnya Allah? Rabbana absarna, ya Allah, aku telah melihat azabmu. Wa sami'na, dan aku telah mendengarkan suara jeritan pekikan dari dalam neraka jahanam. Farji'na, ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia lagi. Di dunia udah tidak sempat dicari duit terus. Sembahyang tidak sempat lagi, tidak bisa membagi, bah. Tidak pintar, tidak cerdas, bodoh. Kalau dia cerdas itu kan bisa membagi. Kerja gak, sembahyang kan 5 waktu. 5 waktu itu kan cuma 2 menit, 5 menit. Masa tidak bisa membagi? 23 jam itu udah khusus main-main dah itu tuh. Main proyek, main kerja, main nyapu, main ini, semua. Permainan, kan dunia itu hiasan. Cari hiasan, berjalan ke pantai, pergi ke tempat kawan, pergi silaturahmi, segala macam. Karena dia itu bodoh. Benar menurut dia, tapi tidak benar menurut agama. Coba hidup itu santai, sembahyang, waktu main-main. Pergi ke sekolah, mainan. Itu kan mataun, perhiasan dunia. Hidup ini. Sumum, mereka orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat dia itu bisu. Kalau orang munafik itu summun anil haqqi fala yasma'una lahu sima'a qabulin. Ini dalilnya. Orang yang munafik itu tidak akan bisa dia itu mendengar. Tidak bisa dia itu mendengar kebenaran. Ayolah kita sembahyang. Dah, malas. Ayo kita pengajian. Adaan. Bagian-bagian. Tidak mempan. Sumum, mereka itu tuli. Tak mau bidah. Udah berhenti mencuri. Tidak. Berhenti mencuri. Ya, saya mau berhenti. Dalam hati, dalam mulutnya. Kemudian dalam hatinya beda. Jadi, fala yasma'una sima'a qabulin. Mendengarkan nasihat itu tidak bisa dia untuk menerimanya. Bukmun, kemudian dia itu bisu. Karena kemunafikannya dia itu menjadi bukmun anil khair, bisu. Tidak bisa dah ngomong kebaikan. Jadi orang tua, pencuri, perampok, korupsi, dia itu maka orang tua itu menjadi bukmun. Mulutnya itu bisu, tidak bisa lagi dia menasihati anaknya, nasihati istrinya, nasihati keluarganya. Itu tidak bisa gitu, tidak teromong, malu dirinya itu. Bagaimana kita hidup kalau udah macam bagian? Dan tidak diapa-apakan lagi oleh Allah. Salah kita dibiarkan, benar dibiarkan. Apa nak? Tidak ada gunanya gila hidup itu. Apalagi di akhirat, di masyarakat, ya udah tidak ada gunanya kan begitu. Dikasih tahu tidak bisa, apa ini tidak bisa. Udah mendarah daging. Jadi bukmun dia itu menjadi bisu anil khair. Tak bisa dah dia itu ngajak anaknya sembahyang, tak bisa dah. Karena apa? Karena dia pun melakukan kejahatan juga. Begitu. Itulah orang-orang ciri khasnya orang yang munafik. Umyun, kemudian mereka itu buta. Antorikil huda, dari jalan yang baik. Dari jalan-jalannya hidayah itu mereka buta. Langgar terus. Apa melintang di depan tu hajar terus. Yang benar tabrak. Yang salah pun tabrak. Itu ciri khasnya orang munafik. Fahum la yarji'una an kufrihim wa dhalalatihim. Hati-hati untuk kalau mau menjadi orang yang munafik, mereka itu la yarji'una, tidak akan bisa dia itu kembali dari kesesatannya itu. Mereka akan merasa nikmat dengan keadaannya yang sekarang, yang tidak sholat, yang selalu menceritakan aib dan keburukan sesama, atau yang tidak beriman. Itu sudah merasa nikmat mereka itu dengan kehidupan itu.
Makanya kata Allah, fahum la yarji'un. Mereka itu tidak bisa kembali lagi kepada jalan yang baik. Karena Allah itu diolok-oloknya karena orang-orang munafik ini. Makanya Allah sampai berfirman, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka orang-orang munafik itu tuli, tak mau mendengarkan kebaikan. Mereka orang-orang munafik itu bisu, tidak bisa menasehati kepada anak dan cucunya karena dia itu juga penjahat, tidak mau bertobat. Umyun, mereka itu buta dari jalan yang baik. Udah jelas-jelas sembahyang itu bagus, tapi mereka masih memilih main-main, masih memilih pekerjaan. Umyun, buta dia. Buta, fahum la yarji'un. Kalau sudah demikian sifatnya, la yarji'un, kata Allah. Kau tidak akan berubah-ubah sampai kapanpun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, tinggal nunggu azab. Di dunia itu udah diazab, dah kena orang diomongkan sana sini, kena keluarganya dikecam sana, kecam sini. Nah,